Potong rumput atau menyapu halaman adalah aktivitas rutin masyarakat, khususnya orang yang memiliki halaman luas. Dan kebetulan halaman samping rumah saya ini cukup luas sekali. Aktivitas ini juga merupakan aktivitas rutin biasanya para petugas kebersihan di kantor-kantor pemerintah. Petugas kebersihan hampir setiap hari menyapu jalan-jalan dan taman-taman di kota. Bagian besar sampah-sampah yang mereka kumpulkan adalah sampah organik, seperti serasah daun kering yang saya sapu ini. Kalaupun ada sampah non-organik, jumlahnya kadang relatif kecil dan mudah dapat dipisahkan. Sampah-sampah dari daun kering ini sangat potensial untuk dibuat kompos. Tentunya banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan mengkomposkan sisa potongan rumput ataupun seresah dari daun-daun kering ini. Salah satunya, hal ini akan mengurangi volume sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir sampah. Karena sampah-sampah daun kering yang dikomposkan di tempat di mana kompos tersebut diambil, seperti saya ini di lahan saya sendiri, maka dengan sendirinya volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah akan berkurang. Saya sendiri belum pernah punya kesempatan untuk menghitung berapa volume sampah organik yang disapu oleh para petugas kebersihan setiap pagi di kota saya ya. Ini saya nyapu di lahan saya sendiri. Tapi yang pasti jumlahnya cukup besar lah. Tiap hari itu disapu. Selanjutnya, ini juga akan memberikan peningkatan nilai tambah dari sampah daun-daun kering ini. Seperti kita tahu, sampah identik dengan bahan buangan yang tidak memiliki nilai, kotor, kumuh, dan bau. Memang stigma ini tidak sepenuhnya salah. Namun, dengan membuat sampah organik menjadi kompos akan memberikan nilai tambah bagi sampah tersebut. Kompos memiliki nilai dan tidak berbau. Cobalah sekali-kali Anda datang ke penjual bunga yang banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan dan tanya berapa harga sekantong kompos. Itulah nilai kompos. Kalau di kota Anda, harga kompos berapa per karung? Di tempat saya kisaran ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Bahkan kompos yang cukup komplit isiannya itu bisa sampai 30.000 lebih. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang mau beli kompos dari sampah tersebut? Ya tentunya orang yang membutuhkan kompos, orang yang berkebun, orang yang malas membuat kompos sendiri, ya kan? Dan salah satu manfaat mengomposkan serasah daun-daun kering ini adalah bila sudah jadi kompos, tentunya hal itu akan menyuburkan tanah dan tanaman di lahan kita. Untuk poin ini tidak ada yang meragukan manfaat tanah kompos bagi tanah maupun tanaman. Dan bermanfaat untuk lingkungan. Tentunya kita tahu bahwa banyak orang yang menuding dan memberikan stigma bahwa salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena penanganan sampah yang kurang baik. Ini bukan stigma, tapi realita. Mengolah sampah menjadi kompos diharapkan akan membantu menyelamatkan lingkungan. Memang mungkin pada umumnya orang ketika melihat daun-daun kering bertebaran di sekitar kita, tentu kita akan menganggap daun-daun tersebut hanya sampah saja yang mengotori jalan. Di tempat kita tinggal tentu banyak dedaunan kering bertebaran tak terhingga. Biasanya dibersihkan dan hanya dibakar karena dianggap mengganggu. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa daun-daun kering tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik atau kompos yang sangat mudah untuk dibuat dan mudah bahannya untuk didapatkan. Seperti kita tahu, kompos adalah hasil dari penguraian campuran bahan organik. Untuk mempercepat penguraian digunakan berbagai macam mikroba yang dibuat dalam kondisi lingkungannya yang hangat, lembab,
cara aerobik maupun anaerob. Cara pembuatan pupuk kompos tentunya bervariatif, bermacam-macam, tergantung dengan jumlah, mutu, dan bahan-bahan yang digunakan oleh si pembuat. Memperbaiki struktur tanah adalah salah satu manfaat dari kompos, serta meningkatkan kandungan bahan organik yang akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air. Ini berapa kegiatan tadi, selain bentuk bedengan baru juga cari serasah daun kering. Nggak nyari ya, niatnya bersih-bersih, tapi daun kering kita kumpulkan, kita buang di satu tempat. Itu sudah tadi yang saya perlihatkan tadi di video. Itu daun-daun kering, di situ juga campur beberapa sampah organik dari rumah tangga. Sampah rumah tangga tidak saya jadikan lindi, saya belum bikin tempatnya pakai biar tumpuk, belum, nantilah rencana. Nanti sementara pakai organik cair, bikin satu dari kulit buah sama yang dari pupuk pisang. Yang dari kulit buah itu selain pupuk cair, yang di dalam rumah itu saya jadikan ekoenzim ya. Ekoenzim yang di luar ini memang saya niatkan untuk POC, pupuk organik cair, sama siram-siram, sama untuk merendam arang kayu itu saya berikan POC. Ini istirahat dulu karena capek sekali, lumayan keringat nih. Di sini mau nanam itu tomatnya sudah lumayan tumbuh tinggi. Kalau nggak dipindah tanam nanti keburu maneman.